Mahsucikan dia supaya kamu itu tidak terjerumus, kejeblos ke dalam neraka. Pada saat kita berbicara tentang asro bi'abdihi lailan, kalau guru kita memberi penjelasan begini, lailan itu kan masdar ya, artinya bahwa kondisi malam itu bukan masalah waktu di malam hari setelah maghrib sampai subuh, tapi lailan di sini adalah memiliki makna sebuah majasi kias. Keadaan dunia, orang yang hanya mengetahui kehidupan yang lahir saja tentang dunia dan orang yang di dunia, dan dunia ini sesungguhnya adalah lailan, sesungguhnya adalah laila, sesungguhnya adalah hitam, pekat, gelap, menggelapkan. Jadi mana lailan itu adalah keadaan batin dan pikiran yang buntet, yang mentok, yang judek, yang bingung, yang budek. Itulah keadaan gelap. Kowe awan jam 12 awan mentar-mentar di tengah lapangan panas banget. Ini nek kowe gegubel utang di Uber karo debt collector, itu ya tetap gelaping gelap, kan begitu tah? Tapi nek gak kegubel utang, wis kabeh nyenengke, bojo, anak nyenengke, jam 12 bengi ya awan gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan lail ini dalam ayat ini adalah maknanya adalah situasi batin, rasa dan pikiran. Jadi setelah Nabi Muhammad itu ditinggal paman dan istrinya, maka dunia itu seperti gelap, yang melindungi, yang memelihara, yang diajak berbicara, yang diajak komunikasi. Istrinya yang mendanai itu sedo, sehingga bulian, embargo hebat diterima oleh Nabi dan orang-orang yang dekat dengan Nabi dan orang-orang yang seperjuangan dengan Nabi. Hal yang diterima itu adalah luar biasa oleh Nabi, olokan itu. Inilah kondisi pada titik pada saat dia sampai pada penghambaan, pasrah total kepada kehendak Tuhan, kehendak Allah. Sehingga semua hal yang grundel ngersulo tidak bisa terima gitu. Wong saya itu diutus, saya itu nabi, tapi kok dicoba kayak begini, diberi sakit, diberi olokan seperti Tuhan gak melindungi, seperti Tuhan membiarkan. Nabi menerima kondisi itu luar biasa pada tingkat kepasrahan total, sehingga semua bentuk penyakit-penyakit hati, ngersulo, malas, rasa-rasen dicoba, bisa menerima keadaan dengan apa adanya. Kalau kita tuh hanya membaca dari buku, ya penak sing nglakoni lho cung jan anggitmu no. Aku ya ngono, nang aku sithik akeh nglakoni, ini kasane rokne kowe. Aduh, ngene iki karo ngempet loro ngene iki. Jadi sampai pada tingkat kualitas kepasrahan. Wes ora ngeluh, wes apa piye kersane pangeran. Nabi kan bisa melakukan ini, nek sak awake dhewe resmi.
Sehingga tentang iri, dengki, dendam, dia dihantam kiri kanan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berikhtiar apa-apa, minus di semua hal. Karena semua peninggalannya Siti Khadijah, keuangannya kan digunakan Romanan, dirampok kiri kanannya pada saat itu. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya kepasrahan total kepada Allah. Penganakat dendam, Rasulullah, iri, dilekurkan di dalam, inilah kemudian disebut sebagai Masjidil Haram. Masjid tempat sujud yang diharamkan. Penyakit-penyakit hati berkecamuk di dalam dadanya. Wes piye kersane pangeran. Itulah Masjidil Haram. Mohon maaf, beribu maaf. Jadi bukan Masjidil Haram yang selama ini kita pahami. Saat Isra Mi'raj wirong enak gitu loh. Belum disebut sebagai Masjidil Haram. Masjidil Aqsa juga belum disebut sebagai Masjidil Aqsa. Wong itu sinagogi, itu adalah gereja, begitu kan, Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa adalah dadanya Nabi Muhammad yang telah dicahayai, dibersihkan, dicuci, sehingga menjadi Masjidil Haram, menjadi tempat yang diharamkan segala penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati, sehingga Allah bersemayam di dalam dadanya, itu nyaman. Ada kehadiran Tuhan terus-menerus di dalam dadanya. Keresahan, kebingungan, judek dan seterusnya itu adalah timbul karena pikiran-pikiran kita. Saat kita tuh menerima informasi, kita rileks-rileks saja. Saat kita mendengar informasi, mendengar berita, kita tuh nyantai-nyantai saja. Saat pikiran mulai terlibat, seandainya yang dapat hadiah itu saya. Pikirannya mulai, kok iyo dia. Dia ini ora tau salat, ora tau poso, tapi kok dia sing budal ndek kaji iki jane piye kan gitu, kok enggak aku. Pikiran itu kan mulai berpikir norno, pikiran ini kan mulai muncul iri, dengki dan seterusnya. Membuat strategi-strategi kelicikan, membuat strategi untuk memunculkan kekuasaan. Membuat strategi untuk dapat orang supaya menilai bahwa dirinya itu kuat. Otaknya terus berputar, pada titik tertentu mentok, maka disebut sebagai Masjidil Aqsa, tempat sujud, titik terjauh, sing utek nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dikendalikan dengan tembok dan benteng berapapun, maka otak itu akan tetap liar, bergerak, lamunan, khayalan, dan seterusnya. Itulah sesungguhnya di Masjidil Aqsa. Sehingga pada saat ada ungkapan bahwa Nabi Ismail itu adalah dihadiri Masjidil Haram, itu artinya bahwa dadanya Nabi Ismail itu terisi dengan nama-nama Tuhan, terisi dengan keberadaan Tuhan. Dadanya dapat digunakan sebagai tempat sujud, tempat sehingga di dalam dadanya itulah ada kehadiran Tuhan. Memang secara sejarah Nabi Ishak itu cerdas. Tapi kecerdasannya Nabi Ishak ini tidak membuyarkan pengabdian dan penghambaannya kepada Allah.
Sehingga dia dikatakan sebagai mendapatkan warisan Masjidil Aqsa dari Nabi Ibrahim. Ini artinya bahwa memang beliau cerdas. Nabi Ishak itu memang cerdas banget. Sains dan teknologi Nabi Ishak menguasai sangat cepat. Strategi-strategi yang dilakukan Nabi Isa sehingga pada saat kita berbicara tentang tumbal, kolsroko dan seterusnya, itu kan berkaitan dengan Nabi Ishak. Karena yang memiliki strategi itu beliau. Tapi kalau saya cerita ini kepanjang nanti kan, dan sudah pernah kita ungkap. Kemudian istri Nabi Ibrahim yang ketiga Keturoh, yang dia memang katakanlah memiliki rapal-rapal asma karena wong Jawa kan gitu ya. Kemudian Keturoh inilah yang memiliki putra Aji Soko ya. Itu dari guru kita. Kalau ini langsung dari guru kita, dari gurunya, gitulah. Kemudian kalau Syekh Subakir yang tersebut di zaman Wali Songo itu adalah Syekh Subakir, nama singklon yang sesungguhnya adalah Syekh Jamalul Kubro. Tapi itu bukan yang meletakkan tumbal-tumbal tanah Jawa, Nusantara. Beliau ini napak tilas, ngecek terkait dengan tumbal yang dilakukan di zaman Nabi Ibrahim. Nek zaman Wali Songo Jawa kan wis akeh wong gitu loh. Wong kalau Sokro itu kan belum banyak menungso gitu. Enggak logis kalau tumbal Jawa supaya dapat ditempati manusia karena masih ditempati manusia-manusia jin. Belum ada manusianya, kan enggak masuk akal. Nanti kembali. Jadi Nabi Ismail diwarisi Masjidil Haram itu pengertiannya dodo. Adanya Nabi Ismail itu adanya ilmu yang menjadikan ada kehadiran keberadaan Tuhan. Kemudian Nabi Ishak memang secara syar'i kehidupan berdunianya beliau ini cerdas, saintis. Sehingga dihadiahi Masjidil Aqsa. Artinya kecerdasannya yang dapat mengurai dan dapat memunculkan sains dan teknologi tidak melenakan dan menjerumuskan ke perilaku neraka. Sehingga disebut Masjidil Aqsa, tempat sujud tertinggi terjauh. Makanya kalau kita secara harfiah memang kalau Masjidil Haram itu berarti masjid yang diharamkan. Yang tadi sudah kita uraikan di depan, dalam dada itu ada hati. Di dalam hati itu ada kecerdasan fuadun, di dalam fuadun itu ada lubun, di dalam lubun itu ada inti. Di dalam inti itu ada rasa. Rasa yang telah mengenal Tuhan maka akan menggerakkan akal, pikiran, rasional dan nalarnya untuk menyuburkan iman, menyuburkan fungsi hati nurani, semakin mengenal Tuhannya. Sedang Masjidil Aqsa secara harfiah maknanya adalah masjid terjauh. Nama lain ini adalah Baitul Maqdis, rumah suci. Jadi otak itu justru untuk memasucikan keberadaan Tuhan. Pinter itu untuk tidak untuk mintri orang lain, tidak untuk menserakai orang lain. Itu hanya jika pada saat di dalam hatinya telah menjadi Baitul
Maqdis, dan otaknya menjadi Baitul Ma'mur kan gitu. Nggak di mana-mana gitu. Ini kita sampai akhirnya begini. Berarti Israel itu siapa? Dari penjelasan guru kita, kalau kita ngomong secara bangsa, itu sudah selesai. Yang ada ini kan bangsa yang dibentuk oleh PBB pada tahun 47, 48 itu. Itu kan dibentuk oleh PBB. PBB memberikan wadah melegalkan bahwa orang-orang Yahudi ini diberi tempat pendudukan di tanah Gaza sekitarnya atau di Palestina. Jadi konflik itu memang berkecamuk sejak tahun 48. Memang sebelumnya Yahudi Israel itu sempat dihantam. Atas nama Yahudi Israel itu sempat dihantam hebat oleh Hitler Jerman, Babilonia, Romawi. Itu memang luar biasa ya. Memang dia ketolo-tolo, tapi itu kan juga tersabdakan oleh Nabi Musa ya, akibat mengingkari keberadaan Nabi Musa dan pelanjutnya. Ini yang tidak terekam ya. Jadi Israel itu sebenarnya ya siapapun yang melakukan perjalanan menuju kepada Tuhan, yang membersihkan hatinya dan menjernihkan pikirannya, yang untuk memasucikan keberadaan Tuhan, maka ini disebut sebagai Israeli. Orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Tuhan. Artinya Israel itu sampai kapanpun ya memang orang yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah. Tapi pengertiannya apakah Israel yang sekarang? Bukan. Israel yang dimaksud sesuai dengan di dalam ayat Al-Quran, bahwa Israel di sini adalah orang-orang yang melakukan perjalanan. Dunia itu adalah proses, dunia itu hanya alat, dunia itu media melakukan perjalanan menuju kepada Tuhan, Tuhan yang dikenali di dalam hatinya, Tuhan yang telah ditunjukkan oleh yang hak wenang dan sah di dalam hatinya, sehingga hatinya itu ada kehadiran Tuhan. Maka melakukan Isra, melakukan perjalanan kepada Tuhan yang secara spesifik, itu adalah pada saat sholat. Tapi sholat itu kan terhubung. Sholat kan terhubung, terhubungnya dengan zikir. Zikir itu hanya jika mengenal, kan begitu kan? Sehingga agama itu sebenarnya bukan masalah pengamalan. Sekali lagi, yang butuh kita waspadai, agama itu bukan pengamalan perihal doktrin keimanan yang berangkat dari anggapan dan prasangka, apalagi khayalan-khayalannya yang diciptakan. dan juga bukan doktrin pemberhalaan suatu situs bangunan tertentu. Kan begitu. Sebagai contoh, di dalam Ka'bah, di pinggir Ka'bah itu ada batu yang kemudian dicium. Sampai kalau tidak bisa mencium, untuk hanya sekedar bisa mencium, rebutan sampai ke injek-injek, sampai walaupun ada yang meninggal, bahkan juga ada yang bersakit-sakit, yang penting iso ngambung. Dan pada saat sampai rumah biasanya bangga banget mergo iso nyium Hajar Aswad. Gitu loh. Diokali jika waktu hitam kon ngambung gitu loh. Ya mungkin kalau kita seperti ini akan banyak pro kontra. Tapi tidak pernah menyelami, memahami apa yang dimaksud kenapa Nabi itu menggunakan mencium Hajar Aswad. Sehingga kita tidak mengerti maknanya, tidak mengerti maksudnya, syukur ngambung gitu aja. Mergo Nabi melakukan sehingga itu ibadah kan gitu.
Padahal pada saat kita berbicara tentang Hajar Aswad, watu hitam, watu itu simbol keras, atos. Bahwa menungso itu pada dasarnya kan atos, keras kepala. Nek nggak ada hidayah, tidak dalam lindungan Allah, maka hati itu keras. Ngapain Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, nguber Gusti Allah ke Sidratul Muntaha, numpak buruk. Apa sih yang dimaksud dengan buruk?